Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federica Septina dengan NPM 2513024064. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan penelitian. Nah, di sini kita tuh bakal ngebahas tentang mulai dari definisi laporan penelitian, fungsi laporan penelitian, tujuan laporan penelitian, kemudian sampai dengan metode apa sih yang digunakan dalam membuat laporan penelitian itu? Baik, di sini kita akan mulai dari bagian awal atau bagian utama, yaitu definisi laporan penelitian. Nah, menurut Sari dan Albina tahun 2025, laporan penelitian itu adalah dokumen ilmiah yang mencakup seluruh proses penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan selesai. Nah, laporan penelitian itu dibuat secara atau disusun secara subjektif dan sistematik dan didasari dengan teori-teori atau sumber-sumber yang valid. Kemudian tujuan utama dari laporan penelitian itu adalah agar penelitian tersebut dapat dipahami dengan jelas, kemudian dapat diuji keabsahannya, serta dapat direplikasikan atau dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lainnya. Kemudian masuk ke bagian kedua atau selanjutnya, itu adalah fungsi dari laporan penelitian itu. Baik, nah, laporan penelitian itu laporan yang sangat krusial dalam dunia akademik atau dunia pendidikan. Nah, itu karena laporan penelitian itu memiliki berbagai fungsi utama yang sangat penting tentunya. Yang pertama itu sebagai dokumentasi ilmiah, yaitu menjadi bukti fisik dan rekam jejak bagi penelitian telah dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada sebagai media komunikasi hasil penelitian. Terus yang ketiga itu sebagai dasar pengembangan dari ilmu pengetahuan. Terus yang terakhir itu sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya itu adalah struktur dari laporan penelitian. Nah, sebuah laporan penelitian yang baik itu harus disusun berdasarkan struktur yang baku dan sistematis. Secara garis besar, struktur itu terdiri dari judul, kemudian abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, itu mari kita bahas dari komponen pertama, yaitu pendahuluan. Nah, komponen utama atau pendahuluan. Nah, pendahuluan itu merupakan bagian awal laporan yang melandasi jalannya penelitian itu. Di dalamnya itu terdapat 4 unsur penting. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, kemudian yang kedua itu ada rumusan masalah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu manfaat dari penelitian itu sendiri. Nah, terus
berikutnya itu adalah metode penelitian atau metode yang dilakukan dalam membuat laporan penelitian. Nah, bagian ini itu berfungsi untuk menjelaskan secara ilmiah prosedur atau cara yang digunakan dalam memperoleh data. Hal-hal yang mencakup bab ini itu meliputi yang pertama itu adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian itu menentukan apakah penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Kemudian yang kedua itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, instrumen atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan seperti observasi atau wawancara atau bisa juga dilakukan dengan angket atau pembagian angket. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah sebagai alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data. Mengumpulkan data-data agar tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir itu adalah teknik analisis data. Nah, metode yang diterapkan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang siap ditarik kesimpulannya. Kemudian masuki bagian inti dari penelitian, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dua aspek itu memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lainnya, atau saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, dan seperti itu. Hasil penelitian itu berisikan penyajian data-data murni yang diperoleh secara valid selama proses penelitian itu berlangsung. Kemudian yang kedua itu sedangkan pembahasan itu berisi analisis, interferensi, dan bedah mendalam terhadap data tersebut dengan cara mengaitkannya pada teori-teori penelitian terdahulu atau yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini kita sudah sampai di bagian penutup. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah laporan penelitian itu merupakan karya ilmiah yang dirancang secara sistematis untuk menyajikan seluruh rangkaian proses riset secara logis dan juga objektif. Kemudian laporan ini itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik sebagai media dokumentasi atau saran komunikasi ilmiah maupun landasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Baik, selesai materi yang saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.